Waktunya kembali ke kehidupan yang suram. Hah? Itu kan? Rahmat? Hah? Pak Aldi? Mau pulang ya, Pak? Iya. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu udah pulang dari tadi? Oh, iya, Pak. Saya ada urusan, makanya saya balik lagi ke sini. Urusan? Anak yang pengen cepat pulang kayak kamu ada urusan apa emangnya? Sampai-sampai mau balik lagi ke sekolah. Belajar, Pak, buat ujian besok. Tahu nggak kalau nipu guru tuh bisa bikin pantat ambeien? Beneran Pak, saya gak nipu. Kalau gak percaya, tanya aja Melisa sama Arin besok. Mereka yang bantuin saya tadi. Terus kenapa tiba-tiba pengen belajar? Biasanya kamu gak peduli. Ya belajar aja Pak. Kan Bapak juga yang nyuruh buat nyiapin ujian besok. Gimana sih Bapak? Sekarang saya beneran nyiapin, malah kayak diragukan gitu. Oh, gara-gara cewek ya? Bener berarti. Bapak ini dukun ya? Kalau cuma nebak ini gak harus jadi dukun lah. Cowok itu kan seringkali berubah ketika menyangkut seseorang yang ia cintai. Dan murid pemalas sepertimu tiba-tiba mau belajar. Apalagi penyebabnya kalau bukan karena cewek. Ya terus kenapa? Emang salah ya? Ya, Bapak sendiri sih gak ada masalah ya. Selama kamu tahu batasan dan outputnya baik, Bapak tidak akan mempermasalahkan. Tapi kalau bisa, jangan cuma termotivasi belajar hanya karena ada orang yang kamu suka. Saya gak tahu cewek itu ngelakuin apa sampai kamu termotivasi. Cuma, kamu sebisa mungkin harus tetap bisa termotivasi, bahkan ketika orang yang kamu suka itu tidak ada. Karena suka gak suka, secinta apapun kamu dengan seseorang, tetap ada kemungkinan seseorang itu akan meninggalkanmu. Dan seandainya dia beneran meninggalkanmu, apakah kamu bakal kembali seperti dulu yang tidak termotivasi? Bapak harap sih tidak ya. Gak apa-apa kamu termotivasi sekarang karena seseorang, tapi usahakan pertahankan motivasi itu secara mandiri. Karena pada akhirnya, yang paling bisa membantumu di masa depan, itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Paham, Rahmat? Paham. Tapi agak aneh sih dengerin dari Bapak. Soalnya Bapak kalau ngajar gak pernah kelihatan termotivasi. Pepatah bijak pernah berkata, lihatlah perkataannya, bukan orangnya. Oke? Cir, munafik juga Bapak. Ya udah, titip salam buat Putri ya. Kenapa Putri? Cewek yang kita omongin ini Putri kan? Kamu gampang sekali ketebak ya. Ya udah, Bapak pulang dulu ya. Tunggu Pak, tunggu. Saya mau minta tolong. Hah? Tolong apa? Bensin saya habis. Minta duitnya dong Pak buat beli bensin eceran di depan. Boleh ya Pak? Saya gak bisa pulang nih. Ini demi murid Bapak juga loh. Seharusnya aku udah curiga kenapa nih anak belum pulang-pulang juga. Mana minta lagi dia, minimal minjem kek. Ya udahlah, nih. Yeay, makasih Bapak. Hah? Siapa sih ketok-ketok? Ya kali si Rahmat. Halo, mother father. Rahmat, kok lu udah nyampe sih? Cepet amat dorong motor. Enak aja dorong motor. Gue tadi ketemu manusia baik. Dia ngasih gue duit buat beli bensin. Bersyukur banget gue di dunia ini masih ada orang baik. Gak kayak seseorang yang ku kenal, yang ngebiarin temannya sendiri dorong motor. Oh, bersyukur banget ya. Lu mau gue kenalin gak sama orang yang selalu minjem motor tapi gak mau ngisi bensin? Bro, nolong tuh jangan nanggung, harus ikhlas. Minimal kalau ditolong tuh sadar diri, cok. Rahmat, lu tuh ngapain anjir dari tadi di situ? Udah jam 9 loh. Lu gak mau tidur? Tidur nanti gue, masih belajar ini. Hah? Belajar? Belajar apa? Ya fisika lah. Besok kan ujian fisika. Gimana sih? Lu belajar? Ngomong kosong macam apa ini? Udahlah. Mending gue tidur aja. Nanti kunci pintu ya, Mat. Belum dikunci itu. Iya.
Oh iya, hampir lupa gue. Sekali lihat. Ayah, minjem HP-nya dong. Saya tahu ini ujian yang sulit, bahkan saya juga benci pelajaran ini. Tapi tetap, kerjakanlah dengan teliti, jangan buru-buru. Walaupun kalian tahu setelah ujian ini kalian bisa langsung pulang, tetap kerjakan dengan teliti. Apalagi, ini ujian terakhir. Sebisa mungkin, lakukan yang terbaik. Paham, Bayu? Lah, kok saya? Baiklah, waktu kalian 90 menit. Dimulai dari sekarang. Wah, teman-teman pada serius nih ngerjainnya. Gue juga harus serius ah. Ya kan, Mat? Hah? Rahmat? Anjir, beneran serius dia. Aku harus bisa. Bisa. Aku harus bisa mendapatkan dia. Baiklah, ujian selesai. Selamat, kalian sudah menyelesaikan semua UTS kali ini. Setelah ini gak ada apa-apa lagi, alias jam bebas. Kalian bisa ngapain aja, kecuali pulang. Saya baru dapat kabar dari kepala sekolah bahwasannya beliau meminta semua siswa untuk tetap pulang di waktu normal walaupun jam bebas. Jadi saran saya, lakukanlah sesuatu yang berfaedah. Baiklah, itu saja. Saya pamit dulu. Hasil ujiannya kemungkinan akan diumumkan 2 hari lagi. Bye! Masa yang ditekankan kepada otakku mengakibatkan percepatan akselerasi nyawa. Anjir, kayaknya setengah nyawa udah nguap nih. Udah mulai kelihatan ada tamu tuh, Mat. Jadi gimana, Rahmat? Lancar ngerjainnya? Ya, lumayan lah. Makasih Arin, makasih ya Melisa. Tapi aku masih gak nyangka loh, Rahmat ternyata bener-bener serius. Iya, aku kira cuma formalitas aja kemarin. Oh, jadi kemarin Rahmat balik ke sekolah, itu belajar bareng kalian? Iya, sangat terliru kan? Katanya dia gak punya remedi. Anjay, pantas semalam gak tidur-tidur. Seorang Rahmat ternyata belajar, coy. Ada sesuatu nih pasti. Hehe, moga beneran gak ada remedi ya, Rahmat? Hah? Ada apa, Melisa? Gak ada apa-apa. Kalau udah sebertaruh nyawa ini masih remedi juga, parah sih. Lebay lu anjir. Putri kalau tahu Rahmat begini kaget juga pasti dia. Sayangnya kita gak diizinin pulang duluan sekarang. Padahal aku pengen banget kita nyinggung dia ke rumahnya, mumpung ujian selesai semua ini. Iya kan? Oh, kalau soal itu kayaknya gak perlu deh. Aku dapat kabar dari abangnya kalau Putri udah sehat katanya. Nah, benerkah? Kapan kira-kira Putri masuk sekolah lagi? Ya, mungkin besok atau besoknya lagi. Ya, lihat aja nanti katanya. Syukurlah. Makanya sekarang aku mending tidur aja. Jangan ganggu aku. Aku mau hibernasi. Ya udahlah, kalau gitu aku sama Melisa ke kantin aja deh. Yuk Melisa. Ayo. Ikut.